Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas film romance komedi yang berasal dari Thailand, yaitu adalah My Wo, yang dirilis pada tanggal 29 Oktober 2015, disutradarai oleh Chayanop Bonprokop. Anjir, selamat namanya. Yang pastinya bakal membuat kalian tertawa dan juga baperan. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, gue peringatin kalian gunakan handset atau volumenya dikecilin. Dan buat kalian yang sedang lagi bersama keluarga, kakak kalian, abang kalian, segera menyendiri dulu. Nanti kalau kata-kata mutiara keluar dari mulut gue, biar nanti kalian gak kena tampol, ditendang, dicoret dari kakak, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, lanjut. Film diawali dengan menceritakan peringkat-peringkat orang di sekolah. Dimulai dari peringkat bawah, orang-orang biasa, dan nggak ada yang mencolok gitu. Dan peringkat nomor 5, geng bully. Peringkat nomor 4, kutu buku. Peringkat nomor 3, para atlet. Peringkat nomor 2, cewek-cewek keren. กลุ่มดาวหกแฉก Lalu peringkat teratas adalah kapten tim. Siapa yang nggak kenal mereka? Dan peringkat yang paling teratas dan juga populer adalah fam dan juga kapten tim, atlet pula. Sampai-sampai cewek kegirangan anjir. รุกขาน Tapi dia tidak punya puting susu, cok. Dan begitu pula dengan Pong yang berstatus di bawah dan tidak terlihat. Lalu scene berganti kepada Pong yang sedang belajar. Dan pas jam istirahat, lagi-lagi Pong tidak terlihat atau tidak ada yang memerhatikannya. Hanya si geng bully yang memerhatikannya dan menyuruh Pong untuk menjagai bola gitu. Scene memperlihatkan Pong jagain bola gitu ya. Lalu Pong pun mendengar suara cewek dan Pong sangat menyukai cewek tersebut. Tiba-tiba bolanya diambil. Dan Pong pun meminta bola tersebut kepada si geng rusuh. บอลคืนได้ไหมอะ Tapi bolanya malah ditendang. Dan bolanya mengenai kaki Ming gitu. Ming pun menanyakan, apakah milikmu? Pong pun mengangguk gitu. Lalu Ming pun menendang bola tersebut. Dan Pong pun hanya menjadi batu. Dan pas malamnya Pong pun menggambar komik di bukunya. Dan lalu tidur nyenyak sampai telat bangun pagi. Pong pun langsung bergegas gitu. Dan pas di sekolah orang-orang terlihat kehilangan foto fam gitu ya. Lalu Pong mengumpulkan tugasnya gitu. Pong pun mendapat hukuman gitu karena dia terlambat. Dan datanglah si anak geng bully yang meminta contekan. Pong pun mengatakan dia sudah mengumpulkannya, tapi si anak geng bully tersebut tetap memeriksa tasnya Pong. Dan rupanya tugasnya Pong masih ada gitu. Ternyata bukunya Pong tertukar dengan buku komiknya. Tapi Pong tidak diperbolehkan pergi karena dia mendapat hukuman. Dan scene berganti terhadap cewek yang mengambil buku yang akan memeriksanya gitu. Lalu Pong datanglah mencari buku komiknya tersebut. Tapi ternyata sudah diambil oleh anak kelas 1. Pong pun berlari yang akan mengambil komiknya kembali. Dan scene berganti terhadap cewek tadi yang membagikan buku-buku tersebut. Sampai pada akhirnya dia melihat buku komik Pong. Dan karena ada nama Ming, dia pun membagikan kepada Ming. Ming rame-rame melihat komik Pong tersebut, yang menceritakan Ming lagi bernyanyi bareng tim soraknya. Lalu Pong sedang main bola. Dan bolanya Pong terpental kepada Ming. Ming pun menanyakan, bola milikmu? Pong pun mengangguk, Lalu Ming pun menendang bola tersebut. Sampai kelihatan CD-nya anjir.
Dengan ekspresi malu-malu, Ming menanyakan, apakah kau melihatnya? Pong pun mengatakan CD-nya lucu dan ingin melihat sekali lagi. Ming pun mengatakan kau boleh memilikinya, serta memberikan sempaknya ke Pong. Anjir. Tiba-tiba Pong datang dan semua orang pun melihatnya. Ming terlihat agak marah gitu, dan Ming pun melempar Pong dengan buku. Pong pun langsung berlari keluar karena telah membuat Ming marah. Dan sampai ngumpat gitu. Lalu temannya nelpon yang memberitahu bahwa komiknya telah tersebar ke satu sekolah. Temannya Pong tidak tahu siapa yang mengopi komiknya atau yang menyebarkannya. Tapi dia tahu siapa yang memberikan komiknya kepada Ming. Dan setelah menyebutkan beberapa nama yang sama, akhirnya Pong mengetahuinya. Dan pas di WC cewek, Mai kaget tiba-tiba Pong menghampirinya, serta menanyakannya, kau yang memberikan komikku. Mai pun mengakuinya. Pong pun menanyakan mengapa kau memberikannya pada Ming. Dan dengan simpel Mai menjawab karena ada nama Ming di buku tersebut. Tapi Pong terus menanyakannya dan sampai membentak Mai. Lalu berlari memegang tangannya Mai dan mereka berdua pun sama-sama terpental karena dikejutkan dengan aliran listrik. Mai pun dengan bergegas langsung segera pergi sampai meninggalkan foto Fem. Dan pas malamnya Pong gabut sambil memainkan colokannya. Dan lalu dia mengambil raket listrik dan terkejut karena kesentrum gitu. Pong pun mendapatkan ide untuk membuat komiknya. Dan Pong datang pagi-pagi serta menyebarkan komiknya di sekolah. Dan scene berganti ke Mei yang akan masuk ke kelas. Dan terlihat ya orang-orang membahas komik Pong tersebut. Sampai pada akhirnya Mai menemukan komik tersebut yang menceritakan karakter Mai dan tak sengaja menyenggol pria. Pria tersebut malah mengeledekin Mai dan membuat Mai ngeluarin listrik. Dan di saat pria tersebut menyentuh Mai, dia pun kesentrum gitu. Dan di saat semua orang sedang berbaris, Mai pun menyentrumkan semua orang. Begitu pula dengan gurunya. Dan juga orang-orang berenang mati semua kena sentrum. Mai pun langsung mencari Pong dan menemukan Pong lagi mengcopy komiknya. Komik terbaru yang akan dirilisnya bakal ngungkapin identitas Mai. Dan Mai menyuruh Pong untuk berhentikan gitu serta meminta maaf. Pong pun menanyakannya di mana alat sentrum yang dipakainya. Pong pun mengancam jika tidak mengasihnya bakal dilaporin ke guru. Dan Mai pun mengatakan terserah kau saja. Dan lagi-lagi Pong mengancam Mai bakal ngeluarin komik kisah cinta Mai dengan Fem. Dan Mai pun akan merebut komik tersebut, namun tidak dapat sampai jamnya berbunyi. Pong yang penasaran pun ingin melihatnya. Namun di saat Pong menyentuh tangannya, dia pun kesentrum gitu. Mai pun menyentuh mesin fotokopinya sampai mesin fotokopinya hangus, cok. Dan dia pun mengambil komiknya serta mengatakan kepada Pong sambil bersedih, beritahu saja semuanya, aku juga tidak akan berada di sini, sahut Mai. Akhirnya Pong menyadarinya bahwa Mai benar-benar mengeluarkan listrik seperti yang digambarkan di komiknya. Dan pas malamnya Mai memberitahu orang tuanya gitu. Ayahnya pun menawarkan untuk pindah sekolah gitu. Lalu Mai pun menceritakan masa lalunya. Di saat dia lelah atau bersemangat, pokoknya yang bisa membuat jantungnya berdebar cepat, maka tubuhnya akan ngeluarin listrik gitu. Sampai-sampai barang-barang elektronik di rumahnya hangus semua, cok. Sampai orang tuanya harus menjual ke pembeli barang bekas. Lalu ayahnya Mai memberi jam alarm gitu ya, yang dimana jika jantungnya berdebar cepat,
maka alarmnya akan berbunyi. Di saat itulah Mai harus menjaga jaraknya. Lalu di saat di sekolah, temannya Mai kecil menangkap ikan pakai jaring gitu. Dan Mai pun ingin membantunya dengan menyentrum ikan di seluruh kolam. Tapi teman-temannya malah menghindari Mai gitu. Dan sampai membuat Mai bersedih. Ayahnya membujuknya dengan memindahkan Mai ke sekolah baru. Dan pas di sekolah baru terlihat ya semua anak-anak saling menyentuh gitu. Dan gurunya menyuruh Mai untuk menyentuh temannya. Tiba-tiba cicaknya jatuh dan semua temannya pun kesentrum gitu. Anjir, jadi cicak panggang dong. What the fuck? Dan di saat itulah Mai mempunyai baju koleksi banyak karena sering pindah-pindah sekolah. Begitu pula dengan sekolah yang sekarang, Mai yang akan pindah juga. Dan terlihat dia diam-diam Mai menyukai Fem gitu. Tapi Mai melihat Pong memungut kembali komiknya dan membakarnya. Mai pun menanyakannya. Pong tidak mau gitu, gara-garanya Mai terpaksa harus pindah sekolah dan berjanji tidak akan memberitahu siapa-siapa. Dan Mai pun mengurungkan niat pindahnya. Lalu Pong pun mengembalikan foto Fem ke Mai. Dan pada akhirnya mereka berteman gitu ya. Keesokan harinya Fem lagi main bola. Tiba-tiba bolanya terpental ke Mai. Karena Mai takut bakal ngeluarin listrik gitu, Mai pun langsung berlari. Dan Fem pun mengejarnya. Hey, nong, lo dio. Dan sampai terpojok gitu. Rupanya Fem meminta bolanya yang dibawa kabur. Karena larinya Mai kencang, Fem pun menawarkannya untuk masuk tim lari. Scene berganti kepada Peng yang menengok Ming sakit dan memberikan sate hati gitu. Ternyata di sebelahnya ada si geng bully yang menertawakannya. Ming pun mengambilnya, tapi malah dibuang ke tong sampah. Dan membentak Pong karena Ming menganggap Pong mengerikan. Pas malamnya Pong menemui Mai dengan raut wajah yang sedih dan memintanya ingin disentrum. Setelah berkali-kali memegangi Mai, tapi Pong tidak tersentrum. Dan pada akhirnya Pong memegangi gunungnya Mai, anjir. Ya langsung disentrum lah. Dan pas Pong bangun kayak film-film psikopat gitu, cok. Yang ternyata hanya prank dari orang tuanya. Dan setelah selesai makan, Pong pun ngebantuin beres-beres. Lalu di saat cuci piring, Pong pun curhat bahwa Ming membencinya gitu. Dan begitu pula dengan Mai yang curhat juga bahwa Fem mengajaknya ikut tim lari. Dan Pong pun ngebantu nyemangatinya sampai membuat Mai mengeluarkan listrik gitu. Dan besoknya Mai akan mengikuti latihan lari gitu. Dan Mai agak kecemasan karena tongkatnya dari besi gitu. Dan pas latihan Mai mengeluarkan listrik gitu dan nggak memberikan tongkatnya ke Fem. Dengan beralasan ingin jadi pelari yang sampai ke garis finish gitu. Lalu scene berganti kepada Pong yang melihat Ming galau karena pemandu soraknya tidak datang. Dan Pong pun membantu menyuruh anak-anak kelas 81. Tapi mereka tidak mau gitu ya, dan mengatakan buang-buang waktu saja.
Dan Pong pun mempunyai ide untuk membujuk anak-anak tersebut. Sampai Pong mau disuruh-suruh ngerjain tugas kesenian. Karena di tugas kesenian mereka tidak terlalu pandai. Dan pas ngebersihin kelas anak 81, mereka sama-sama kaget karena kejutan listrik Mai. Lalu Mai pun mengatakan, mungkin aku menyukaimu. Mereka pun saling-saling diam gitu. Cie. Si Mai mengatakan hanya bercanda. Dan pas pulang Mai pun mampir di rumah Pong dan melihat begitu banyak komik gitu. Dan setelah Pong kembali dari mengambil minuman, dia pun kaget karena Mai membaca buku komiknya tentang Ming. Dan pada akhirnya Pong pun mengizinkan Mai membacanya. Pokoknya ceritanya tuh romantis gitu ya sama Ming. มันก็เวอร์ไปนิดนึงอ่ะ Mai pun menyarankan Pong agar Ming bisa membaca komiknya, biar Ming nggak menyangka Pong hanya bisa menggambar komik mesum aja. Dan hari perseni pun datang, serta narator pun memperkenalkan tim biru. Dan begitu pula dengan tim emas, tapi pemandu soraknya nggak ada. Namun pada akhirnya anak-anak kelas 81 pun datang dan membuat Ming tersenyum. Lalu lomba lari pun dimulai gitu ya. Dan tim biru menyorakinya. Tapi tim emas malah membaca buku. Aduh. Dan di saat Fem yang akan ngasih tongkatnya ke Mai, jantungnya Mai langsung berdebar cepat. Dan nggak jadi meraih tongkatnya karena dia takut nyentrum Fem. Anak kutu buku akhirnya memerhatikan juga. Di saat tongkatnya jatuh ke bawah, Mai menendang tongkatnya ke atas sampai mengenai batang hidungnya. Mai pun berhasil mendapatkan tongkat tersebut. Dan akhirnya Mai berhasil memenangkannya. Mai pun berlari karena dihampiri oleh Fem. Lalu Pong pun menghampiri Mai dan menanyakan hidungnya. Di saat jantungnya udah tenang, Mai pun langsung memeluk Pong karena bahagia sudah menang. Malamnya Pong menggambar di komiknya. Dan Mai pun menceritakan kepada Pong bahwa dia akan latihan berdua bareng Fem. Tapi Mai tidak percaya diri. Dan Pong pun mengatakan, senyum saja, kau sudah terlihat manis kok. Cie, ada yang sedang baperan nih. Dan keesokan harinya Mai dan Fem latihan gitu ya. Mai pun berhasil menahan debar jantungnya dan nggak nyentrum Fem gitu. Lalu scene berganti kepada Ming, yang dimana anggotanya Pong memberikan komik tentang Ming. Dan Ming pun sudah menduga bahwa komik Pong. Ming tertawa-tertawa membaca komiknya Pong. Dan terlihat ya hari hujan gitu. Lalu kelarlah Ming membaca semua komik tersebut dan menghampiri Pong serta menyukai komiknya gitu. Pong pun langsung menembak Ming. Anjir, semua orang jadi batu dong. Tapi Ming menolak cintanya Pong gitu. Sad boy. Dan datanglah si geng bully yang menyuruh Pong untuk tidak bersedih. Tapi Pong malah mengatakan gundul. Dan menyuruhnya untuk mengatakan lagi. Aduh bang, orang lagi galau jangan digangguin lah. Dan scene berganti kepada Mai dan Fem yang terkepung hujan gitu. Lalu Ming pun datang membawakan payung. ขอบคุณนะ
Karena hari hujan, jadi Mai takut bakal nyentrum gitu dan mengatakan untuk menunggu hujannya berhenti. Begitu pula dengan Fem. Dan Ming pun pergi sendirian. Fem pun menanyakan Mai apakah dekat dengan seseorang gitu. Mai pun menjawab tidak ada. Dan di saat Fem akan menembak Mai, dia pun kesentrum gitu. Dan sampai terpental karena menginjak air. Mai yang merasa bersalah pun langsung lari karena dia tidak bisa dekat dengan Fem. Pong pun datang dan membawakan tasnya Mai serta mengejar Mai. Pong pun mengikuti Mai sampai ke rumahnya gitu ya. เมย์กลับมายังครับ Sampai-sampai lampu rumahnya konslet anjir. Dan begitu pula dengan ibunya yang membujuknya tapi dia tidak mau keluar. Pong pun membujuk Mai gitu ya dengan menggambar-gambar komik. Sampai ortunya ngasih meja dan lampu gitu. Yang menceritakan perjuangan Fem mendekati Mai gitu. Akhirnya Mai pun keluar juga. Keesokan harinya Ming mengajak Mai untuk membantunya. Tapi malah dikurung yang mempertemukannya dengan 6 bintang cewek yang akan menghajarnya karena Mai dekat dengan Fem. Lalu datanglah Pong membantu Mai. Dan pas menariknya, ternyata salah orang anjir. Dan dipegangi oleh 3 cewek tersebut. Dan akan menghajar Mai. Tapi babang tampan datang. Dan 6 cewek tersebut mengatakan bahwa Mai licik dan akan menyadarkannya. Karena diberitahu oleh Ming. Rupanya Ming juga menyukai Fem karena dia cemburu Fem dekat dengan Mai. Dan 6 bintang tersebut akan menampar Ming. Tapi malah si babang tampan yang kena. Dan mengatakan kepada 6 bintang tersebut jangan seperti ini. 6 bintang tersebut hanya ingin Fem bersama orang yang pantas gitu. Lalu Fem pun mengatakan orang yang pantas denganku bukankah aku yang memutuskannya sendirian. Dan akhirnya mereka mengerti gitu lalu pergi. Dan tinggallah Mai dengan Fem berduaan. Mai pun mengatakan bahwa tubuhnya bisa ngeluarin listrik. Itulah sebabnya Mai tidak bisa dekat dengan Fem. Fem pun maksa untuk megang Mai dan terpental. Lalu menyuruh Mai untuk tidak bergerak. Dan mereka pun bisa saling berdekatan. Fem pun menghentikan hadiahnya jika menang, yang dijanjikannya mentraktir makanan digantikan untuk menjadi pacarnya. Lalu menceritakan kepada Pong. Dan Mai pun menanyakan hubungan Pong dengan Ming. Pong pun menceritakan bahwa dia ditolak gitu. Dan pas hari personinya, Pong menceritakan tingkatan-tingkatan orang gitu. Dimulai dengan orang biasa, tukang bully, tukang rusuh, kutu buku, atlet, cewek-cewek keren, dan kapten tim. Pong merasa tingkatannya paling rendah dan gak akan ada yang memerhatikannya. Namun ada seorang cewek yang tingkatannya sama kayak Pong. Dan dengan menggambarnya Pong sudah merasa bahagia gitu. Tapi Pong malah bergegas untuk pergi gitu. ออกตัวไปแล้วครับสำหรับไม้แรกเรียกว่าสูสี Dan berdiri di samping Fem serta mengatakan tidak akan membiarkan kalian berdua bersama. มึงได้กันเหรอกูไม่ Pong pun menunjukkan komiknya ke Mai yang berisi tentang Mai gitu. Dan di saat mengambil tongkatnya ke Fem, Fem pun kesentrum gitu. Pong pun menyuruh Mai untuk tidak menang. Tapi Mai lebih memilih untuk memenangkan timnya.
Dan Mei pun menghampiri Fem serta mengatakan, hadiahnya diganti aja ya, traktir makan aja, nggak jadi pacar gitu, sahut Mei. Dan Fem pun udah menyadarinya, aliran listrik yang tadi bukan karena dia, melainkan karena Pong. Dan menyuruh Mei untuk mengikuti isi hatinya gitu. Dan Mei pun meminta komik yang akan dia baca. Dan mereka pun berpegangan tangan. Pong pun mendengar Mei menghitung perkalian gitu, agar dia tidak mengeluarkan listrik. Pong pun mengatakan, berarti kau bukan Mei Wo lagi, tapi Mei Pong. Dan semua orang pun kesentrum gitu. Anjir. อยู่กับอีไฟช็อตยังไงมากกว่า Dan film pun tamat. Oke lah, nggak tahu gue mau ngomong apa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Gue admin PVT Film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.